Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 1 akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar dan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma. Teori belajar dan pembelajaran adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang memberikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena tentang cara memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan dengan cara mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar, dan mengikuti arah tertentu sehingga terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil latihan atau pengalaman. Selanjutnya yaitu macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar Nabi Muhammad SAW. 1. Pembelajaran secara langsung. Maksudnya yaitu kita sebagai pendidik memberikan pelajaran secara langsung kepada peserta didik dengan cara secara tatap muka. Yang kedua, memperhatikan perbedaan kemampuan gaya belajar dan tingkat intelijensi peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus bisa memperhatikan perbedaan kemampuan gaya belajar siswa kita. Yang ketiga yaitu dialog tanya jawab. Dialog tanya jawab ini seperti kita melakukan diskusi. Yang kedua yaitu teori belajar behaviorisme, yaitu teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang ketiga yaitu teori belajar humanisme, yaitu teori yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitivisme, yaitu teori yang memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya yaitu pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma. Yang pertama, pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai mempunyai fungsi untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai merupakan hasil perenungan yang mendalam tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sehingga Pancasila merupakan jiwa bangsa yang menjadi kepribadian bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan hasil yang disepakati bersama sehingga ia memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, pembelajaran PKN sebagai pendidikan moral. Pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi, khususnya tentang kehidupan sehari-hari, moral beradab pada suatu sistem yang berbentuk aturan moral dan moralitas memiliki perbedaan, yaitu moral adalah prinsip baik buruk sedangkan moralitas adalah kualitas pertimbangan baik buruk. Yang ketiga, yaitu pembelajaran PKN sebagai pendidikan norma. Pendidikan sebagai pedoman dan panduan berbuat atau bertingkah laku yang juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Norma dapat kita jumpai dalam segala bidang seperti kesenian, keagamaan, adat istiadat, dan pendidikan. Yang mana pada dasarnya, macam-macam norma dalam pendidikan kewarganegaraan itu, yaitu ada norma adat istiadat, norma kebiasaan, norma agama, norma hukum, dan norma susila. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma dilandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas sebagai landasan operasional.
Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau SI dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan atau SKL sebagai landasan kurikulum.